Ini jawabannya teman-teman ada di buku yang saya tulis dengan Mas Mutu yang berjudul Membongkar Rahasia Pemilik Tanah Palestina. Ini yang saya tulis dan Mas Mutu. Jadi saranku, maaf aja, bakar buku itu. Karena kalau ada orang muslim yang betul-betul cerdas, kau kena. Tapi kalau hanya untuk mengelabui orang, cocokmologi, artinya terima kasih. Kau mengakui Yesus lahir di Betlehem. Artinya kau mengakui tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengandung kebenaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada dan teman-teman Kristen semuanya yang diberkati oleh Tuhannya. Pada malam hari ini kita membahas mengenai dua kitab suci. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Bible. Manakah di antara dua kitab suci ini yang bisa disebut dengan kitab suci? Kitab yang bisa dijadikan pedoman hidup. Kitab yang bisa dijadikan referensi dalam kehidupan. Itu yang akan kita diskusikan. Di sini saya mengawali bahwa di dalam umat Islam semuanya wajib meyakini bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tadrijian secara berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran itu dari A sampai Z, dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, An-Nas, itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya firman Allah. Dan Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang menjaganya. Jadi penjagaan itu murni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mengangkat beberapa orang untuk menjadi sekretaris wahyu, untuk menjadi penulis wahyu. Salah satunya seperti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ada Sayyidina Ali, ada Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Nah, para sahabat yang menulis Al-Quran ini semuanya di cross check lagi oleh Rasulullah SAW. Jadi validasinya itu sangat ketat, teman-teman. Nah, ketika di zaman saat Rasulullah sudah wafat dan saat itu dipimpin oleh Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, waktu itu Abu Bakar yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Suatu saat ada terjadi perang namanya perang Yamamah. Di saat perang Yamamah itu, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran terbunuh di perang tersebut. Sehingga Allah mengetuk hati para sahabat untuk menjaga Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan inisiatif itu pertama kali diajukan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Abu Bakar dan mengajak sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Karena banyak para penghafal Al-Quran yang sudah wafat, mati dalam perang Yamamah tersebut. Nah, kemudian, setelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar wafat, dilanjut di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di zaman Sayyidina Utsman, suatu saat ada banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu dilaporkan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Sayyidina Utsman yang notabene-nya saat itu menjadi presiden, menjadi khalifah. Wahai Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman, wahai Sayyidina Utsman, ini gimana? Orang-orang banyak yang membaca Al-Quran tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Allah mengetuk hati Sayyidina Utsman untuk menjaga Al-Quran dengan cara membakar semua Al-Quran yang tidak diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Al-Quran tetap terjaga. Allah mengetuk hati para sahabat. Lalu apakah ada validasinya? Ketika Sayyidina Utsman melakukan pembakaran, ada. Allah Subhanahu wa taala
sudah mengatakan bahwa semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ikutilah. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan Nabi Muhammad sendiri sudah mengatakan bahwa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, termasuk Sayyidina Utsman. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya Utsman, seperti itu berarti kan, dan peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah. Dan validasinya semuanya dari Rasulullah SAW. Sekian pembukaan dari saya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz Najah atau Ustadz Wafi bahwa judul kami malam ini Bible atau Al-Quran yang pantas disebut kitab suci. Ya, kalau saya melihatnya ya dari perspektif masing-masing selalu mengatakan keduanya adalah kitab suci agama masing-masing. Di dalam Bible itu ditulis bukan oleh satu orang dan diturunkan bukan kepada hanya satu orang, tetapi kepada banyak orang, 40-an lebih nabi dan rasul ya. Itulah yang menuliskan. Itulah sebabnya di dalam Bible nama ayat itu kebanyakan hanya kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan. Yang lainnya Yesaya ditulis Yesaya, Daniel, Habakuk, macam itu sampai Maliaki. Demikian juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Jadi Alkitab ini memang berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Jadi dia tidak firman Tuhan melulu, tetapi ada sebuah kisah yang mengikuti daripada firman Tuhan itu. Maka dari situ bisa kami garis bawahi bahwa Tuhan lebih dahulu berfirman, maka manusia mengikutinya. Ya. Kitab suci yang kami pegang ini kami imani adalah kitab suci yang sohi atau apa ya, menurut kami itu sudah divalidasi oleh Tuhan itu sendiri. Ayatnya banyak itu di 1 Tawarik, ada juga itu bahwa segala tulisan ini ilham daripada Roh Kudus. Sebentar ya, sebentar. Aku bukakan dulu. Apa ini? Iya, sebentar. Bahwa di 1 Tawarik 28 ayat 9, semua ini terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab sendiri sudah mengatakan dan memverifikasi bahwa ini semua adalah ilham daripada Tuhan itu sendiri. Mereka hanya menuliskan ya. Nah, kenapa saya percaya diri sekali bahwa kitab suci saya pantas dikatakan kitab suci? Karena dia berisi urutan sejarah manusia secara berurut dan komplit lengkap ya. Dan bagaimana firman itu turun ya. Jadi itulah membuat saya percaya bahwa kitab suci yang saya pegang ini adalah kitab suci yang sesungguhnya kitab suci. Kalau tidak ada sejarah manusianya, saya ragu bukan kitab suci. Bisa jadi itu kitab kayak kalau saya bilang, sedangkan kitab novel bukan kitab novel. Novel itu memiliki urutan cerita, urutan peristiwa. Semua kitab pasti memiliki latar belakang dan urutan peristiwa. Ya, jadi itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Bible yang saya imani ini adalah kitab yang dari Tuhan. Karena hanya di dalam Bible kita lihat banyak hal yang sangat tidak mungkin diucapkan di kitab suci lain. Contoh, bahwa hanya Bible yang mampu mengatakan penciptaan itu 6 hari. Dan apa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan hari ketujuh dia beristirahat. Maka kita lihat hari-hari manusia sekarang. Memanglah ada 7 hari ya. Kalau kita lihat berarti penciptaan itu bertanggung jawab.
Ya. Nah, kemudian kita melihat juga asal usul atau sebab musabab. Ya. Contoh kenapa manusia berdosa? Sebab musababnya dari Adam dan Hawa, kan begitu. Jadi kita mengerti. Dan hebatnya Bible ini, dia tidak memerlukan kitab-kitab lain untuk menjelaskan dirinya. Dia tidak memerlukan kitab-kitab lain untuk menjawab seluruh pertanyaan manusia terhadap kitab itu sendiri. Dia tidak memerlukan pembelaan dari kitab-kitab lain untuk menjelaskan isinya. Ya, jadi itulah kelebihan daripada Bible, sehingga tidak perlu ada turun perintah di kami, misalnya beriman kepada kitab A, kitab B, nggak perlu, karena kami hanya beriman kepada Bible. Kami tidak pernah beriman kepada karangan Profesor Dr. Hantu Blau, nggak ada itu. Kami tidak pernah beriman kepada karangan pastor, pendeta, entah hantu blau, nggak ada itu, hanya kepada Bible seorang, karena dia mampu dan dia adalah firman yang hidup itu sendiri. Ya, terima kasih. Wow, terima kasih Ibu titik nol, Bapak titik nol ya. Titik nol aja lah. Bapak Ibu aku nggak tahu, nggak kenal ya. Wah, puji Tuhan, Bah. Menang kita sekali nih. Tadi dia 2 kali menang. Ya. Oke. Ya, sekarang kita saling serang ya, Taat. Silakan, Taat. Oke, ini saya ingin menunjukkan data, Mas Rudi. Ini data ini bukan dari Islam ya, ini dari alkitab.org.id. Nah, ini dari kekristenan ya. Ini Injil dan Kisah Para Rasul. Di sini disebutkan ya, Mas Rudi, pada paragraf yang nomor 3 ini ya. Meskipun ada juga Injil-Injil lain mengenai Yesus yang ditulis dan beredar luas, Injil yang diterima oleh seluruh gereja adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Siapa sesungguhnya yang menulis 4 kitab tersebut tidak diketahui dengan jelas. Sebab nama penulisnya tidak disebut dalam kitab itu sendiri. Jadi, ini masih menjadi polemik di dalam kekristenan, apakah Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes benar-benar penulis kitab tersebut. Mungkin Mas Rudi bisa menunjukkan data kepada saya, karena di kitab 4 itu, Injil 4 itu, tidak disebutkan siapa penulisnya. Lalu di sini juga diterangkan pada paragraf terakhir. Ya, meskipun identitas penulis Kisah Para Rasul tidak diketahui, jadi Kisah Para Rasul ini kan diklaim yang ditulis oleh Lukas, padahal sebenarnya tidak diketahui. Para ahli sepakat bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang menulis Lukas. Nah, kedua kitab ini sama-sama disematkan kepada seorang yang bernama Theophilus, Lukas 1 nomor 1 sampai 4 atau Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Dan sama-sama ditulis dalam bahasa Yunani yang lebih formal daripada bahasa Yunani yang dipakai dalam Injil-Injil atau kitab-kitab Perjanjian Baru yang lain. Sejumlah kemiripan tema dan gagasan juga menunjukkan bahwa dua kitab ini ditulis oleh orang yang sama. Nah, ini ada polemik, apakah benar-benar yang nulis itu Yohanes, Matius, Lukas, atau Markus? Karena begini, Mas Rudi, ketika itu ditulis oleh orang-orang tersebut, seharusnya sudah dikabarkan bahwa mereka menulis itu tidak jauh dari wafatnya Yesus dan diangkatnya dia ke atas surga. Ternyata kan tidak. Berpuluhan tahun baru selesai. Dan tidak diketahui dalam fakta sejarah bahwa ini benar-benar ditulis oleh Yohanes, Matius, Markus, atau Lukas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Rudi, indikasi. Ya, kalau ini bukan ditulis oleh Yohanes, contohnya. Di sana, di dalam perpisahan, ya, di dalam Yohanes itu, dia menyebutkan nama orang, Yohanes lain. Seharusnya kan aku, tapi dia menyebutkan kalimat si Yohanes. Nah, ini kan seolah-olah memang bukan dia penulisnya. Monggo Mas Rudi tampilkan data kalau memang benar-benar mereka berempat penulisnya. Nanti saya akan menambahkan data lagi yang jauh lebih valid bahwa keempat orang ini bukan penulis Injil. Dan bahkan di dalam tulisan orang-orang Kristen seperti ini saya punya buku, ya.
Ini ya. Buku ini mengenai sejarah Alkitab yang banyak dibaca di seluruh dunia. Ini ya. Ini buku sejarah Alkitab, bukan orang Islam ya, orang Kristen yang menulis, namanya Karen Armstrong. Nah, beliau ini ketika menjelaskan sejarah tentang Paulus, ternyata beliau mengatakan Paulus itu sama sekali tidak merasa kalau dirinya sedang menulis kitab suci. Ya, tidak merasa sedang menulis kitab suci. Lalu siapa orang yang memasukkan surat Paulus itu menjadi kitab suci? Ini ya, pada halaman 88. Beliau mengatakan begini, Mas Rudi. Ini ya. Paulus pada saat itu semenjak pun sama sekali tidak berpikir bahwa dia sedang menulis kitab suci. Nah, kenapa dia tidak sedang menulis kitab suci? Tidak punya niatan apa yang dia tulis sebagai kitab suci. Karena dia yakin Yesus akan kembali di saat dia hidup. Nah, sehingga Paulus juga tidak akan merasa bahwa ternyata angkatan-angkatan setelahnya itu akan mempertahankan surat-suratnya dan menjadikannya itu sebuah kitab suci. Atau nanti pertanyaan saya juga mengarah kepada siapa yang mengurutkan Injil, Matius, Markus, yang mengurutkan itu siapa itu, Mas Rudi? Yang mengkanonisasi lalu mengurutkan, lalu yang di pertama itu adalah Markus, kemudian yang terakhir adalah Wahyu. Itu siapa, Mas Rudi? Mungkin itu yang saya minta datanya, Mas Rudi. Monggo. Sekian dari saya. Wih, selisih dikit. Suaranya tidak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yuk. Ya, terima kasih Tat. Oke. Tat, saya pun bingung judul kita malam ini apakah transmisi Alkitab atau kitab mana yang pantas dikatakan kitab suci. Oke, dirimu mengulas dari siapa penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, artinya kau menyetujui dari Kejadian sampai Maliaki, itu dulu yang pasti. Sehingga dirimu mempermasalahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Kalau kamu tanya saya, Tat, sudah saya bacakan tadi di kitab apa tadi ya? Sebentar, lupa saya ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi bagi kami, Tat, itu tulisan diilhamkan oleh daripada Tuhan. Ya, kalau Karen Armstrong menuliskan itu, maaf saja. Kami hanya menjawab dari Bible. Orang di luar kami menggunakan tulisan-tulisan manusia untuk melawan Alkitab itu. Nah, kan itu yang terjadi, Tat. Maka boleh dikatakan kami tidak beriman kepada tulisan Karen Armstrong. Kami tidak beriman kepada tulisan Basiledes. Kami tidak beriman kepada Barbara Tering. Kami hanya beriman kepada Bible itu, Tat. Bible itu sudah ada di dalamnya semua kitab itu, Tat. Mana mungkin kami lagi tidak meyakini itu, Tat? Tidak mungkin. Maka kami harus meyakini. Kalau kamu tanya siapa penulis kitab Matius, murid Yesus ada Matius. Dia kan adalah orang yang memberi kesaksian adalah Yesus. Dia adalah yang menyaksikan langsung. Maka dia menulis. Kalau dibilang, wah meragukan. Saya juga meragukan situs tadi itu loh. Siapa bapaknya itu? Saya nggak tahu situs itu. Siapa pemiliknya? Saya pun tidak tahu, Tat. Maka sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang tidak jelas, ya kami tidak mau urus, Tat. Ya, kau bilang ini, kau bilang itu, terserah. Sekarang Tat bicara tentang Al-Quran. Ya, kamu mengatakan perang Yamamah. Perang Yamamah itu terjadi setelah Muhammad wafat. Dan kamu mengakui, Tat, ini loh pengakuanmu saya kejar. Saya tidak perlu mengambil tulisan si hantu belau untuk menyerangmu. Enggak, ucapanmu saja saya pakai. Setelah Muhammad wafat,
maka terjadi pertempuran, matilah yang namanya matilah yang namanya Hafiz-Hafiz itu, Tat. Ketika Hafiz-Hafiz itu mati, maka dia takut nanti Al-Quran hilang. Artinya, Tat, dari situ bahwa klaim selama ini selama hidup Muhammad ada penulisan Al-Quran itu bohong. Gak ada. Kenapa saya katakan bohong? Karena buktinya Ustadz mengatakan perang Yamamah. Artinya belum ditulis, masih dihafal. Selama ini orang Muslim selalu mengatakan saya debat diskusi mana. Wah, pada zaman Nabi sudah dipalidasi itu. Sudah dituliskan. Orang perang Yamamah saja masih dihafalkan. Dan mati 70 hafiz, takut hilang baru ditulis. Kalau hafiznya mati, kalau sudah ditulis, apa yang ditakutkan? Matilah kau. Ini tulisan sudah ada. Logikanya masuk ya, Ustaz ya. Jadi, saya tidak perlu mencari kitab-kitab lain, Tab. Karena di dalam iman kalian, 6 rukun Islam, tidak ada beriman kepada kitab Profesor Dr. Rita Wahyu. Nggak ada itu. Tidak ada beriman kepada Profesor Dr. Hantu Belau. Makanya saya tidak menggunakan itu. Karena begitu kamu bilang, saya lemah. Paham ya, Tat? Saya menggunakan apa yang kamu katakan juga. Kemudian di zaman Utsmani kamu mengatakan baru kitab itu dibakar. Bagaimana kitab itu dibakar? Ya, maka dituliskan sebelum zamannya. Dibuat baru dibakar. Kenapa dibakar? Agar tidak ada perselisihan. Kalau Kristen, Tat, sekalipun itu kitab bidat, kitab palsu, tidak dibakar. Justru disimpan agar ada pembuktian mana yang asli, mana yang palsu. Contoh yang ditemukan Injil Barnabas. Setelah diteliti orang Turki nggak berani mengasih sama Katolik. Karena orang Katolik bilang itu bukan ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa yang lain-lain. Dan penulisnya ada orang Itali kalau nggak salah saya. Itulah kelebihan orang Kristen, Tat. Tidak bisa membakar kitab suci. Terima kasih, Tat. Waduh. Kalah kita, bro. Kayaknya sepi kita dua nih, Tat. Slow. Ayo kawan-kawan, semangat. Tap-tap layar. Masih 53.000 K. 54. Silakan, Tat. Suara nggak ada, Tat. Suara. Oh, sip. Oke. Ntar. Tadi Mas Rudi mengatakan, saya itu tidak beriman, tidak percaya kepada tulisan-tulisan Profesor Dokter Hantu Belau. Saya cukup menggunakan Alkitab, kan begitu. Nah, coba kita telusuri sekarang ya. Lukas 1. Nomor 1 sampai 3, Mas Rudi. Di sana disebutkan, Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, ya, baterai tinggal dikit. Nah, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bayangkan. Katanya tidak mau terhadap tulisannya Dr. Hantu Belau. Tetapi ternyata Lukas menulis kesaksian ini agar temannya Theophilus, ya, mungkin juga seorang petobat Yunani, mengetahui kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, Lukas ini siapa? Lukas itu seorang dokter Yunani. Ini saya baca referensinya ada. Ini referensinya menggunakan bahasa Inggris, Mas Rudi. Nah, ini
Data ini dari Kristen Barat, The Cross ya of Jesus Christ. Nah, yang saya terjemah dengan bahasa Indonesia, Injil menurut Santo Lukas. Nah, siapa Lukas? Lukas adalah seorang dokter Yunani. Seorang dokter yang menulis Injil ini dan kitab kisah para rasul. Nah, katanya tidak mau terhadap Profesor Dr. Hantu Blau. Dan ini, mengapa buku ini ditulis? Lukas menulis kesaksian ini agar temannya Theophilus, mungkin juga seorang petobat Yunani, ya, mengetahui kebenaran tentang Yesus Kristus. Jadi apa bedanya kalau begitu? Kalau sekelas dokter Yunani saja bisa menulis Injil, apalagi orang-orang yang sekolah di Barat untuk mengetahui tentang kebenaran kitab-kitab suci, Mas Rudi. Nah, kalau Al-Quran, Mas Rudi, Al-Quran, saya katakan bahwa memang benar di dalam perang Yamamah banyak orang-orang yang hafal Al-Quran terbunuh. Tapi bukan berarti lalu tidak ada sama sekali orang-orang yang hafal Quran. Banyak, Mas Rudi. Ubay bin Ka'ab masih ada. Sayyidina Ali masih ada. Sayyidina Utsman masih ada. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran saat itu. Sehingga Al-Quran ini memiliki dua metode, Mas Rudi. Satu manuskrip, dua hafalan. Dan hafalan ini harus ada saksi. Jadi ketika saya mengungkapkan sebuah surat contohnya, saya mengatakan surah seperti Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu ada yang mendengarkan, benar enggak? Rasulullah pernah melafatkan tentang surah ini. Atau saya membaca surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha. Nah, al-ayat. Itu harus ada yang mendengarkan. Benar enggak Rasulullah pernah baca seperti ini? Harus ada saksi ahlinya. Sehingga yang dibakar di zaman Sayyidina Utsman itu bukan Al-Quran yang seperti diajarkan Rasulullah, bukan. Yang dibakar di zaman Sayyidina Utsman itu adalah Al-Quran, bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibakar. Dan itu sudah disepakati oleh para sahabat. Semuanya disepakati oleh para sahabat dan validasinya langsung dari Rasulullah. Makanya dalam perang Yamamah itu yang pertama kali memiliki inisiatif adalah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sendiri sudah berkali-kali dipuji oleh Rasulullah. Salah satu pujian Rasulullah kepada Sayyidina Umar, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Begitu, Mas Rudi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wih, kalah guys. Pedih kali rasanya. Oke. Yuk. Siap, terima kasih Tat. Ya, kawan-kawan, saya tadi sudah katakan sama Ustadz, yang ada di dalam Bible itu yang kami imani. Di dalam Bible ada Lukas. Ya kami beriman, Tat. Dia meneliti, tidak masalah, Tat. Dan sudah dijelaskan tadi, diverifikasi oleh ilham dari Roh Kudus. Ayat seperti itu enggak ada di dalam Quranmu, Tat. Di dalam ajaran Islam hanya Injil yang diverifikasi oleh Allah SWT. Dari mana saya tahu? Baca hadis Sahih Bukhari 3 dan 64 67. Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak atas seizin Allah. Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Itu verifikasi dari Allah langsung. Kami tidak akan mau membantah, Tat. Sudah verifikasi. Sekarang ada enggak verifikasi dari Al-Quran itu? Bahwa yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu sudah diverifikasi Allah. Enggak ada. Hanya Waraka bin Naufal. Kalau kami ada 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Rasul Paulus pun menulis itu ilham dari Allah, Tat. Mau kau terima, mau tidak kau terima, itu deritamu. Iman kami mengatakan selalu seluruh Bible itu sudah diverifikasi. Kemudian, Tat, hati-hati berbicara, Tat.
Untuk verifikasi Al-Quran kamu bilang ada 2 secara manuskrip dan hafalan. Hafalan, bisa nggak kau hadirkan rekaman, pembicaraan orang yang menghafal itu dari zaman Nabi? Tentu nggak bisa. Karena pada zaman itu belum ada rekaman. Lantas bagaimana kita memvalidasi ucapan mereka? Sementara yang kalian hafal sekarang ini, itu adalah jasa dari Kairo. 1924 dicetak jadi Al-Quran. Itulah yang dihafal manusia sampai hari ini. Nah itu tak. Yang di Yamen, isi kitabnya tidak sama dengan yang sekarang. 114 ayat. Tidak, yang di Yamen kurang. Apalagi sampai membawa yang di Birmingham. Hanya modal 2 lembar tak. Jadi tidak bisa diverifikasi baik secara tulisan maupun secara lafal. Kemudian tak, ente sudah jujur mengatakan ya, pada zamannya Mama belum ada kitab suci Al-Quran tak. Belum ada. Berupa buku belum ada tak. Tetapi setelah ya perang Yamama itu baru datanglah khalifah. Mati 70 orang. Ya. Ketika mati 70 orang artinya takut hilang. Maka dikumpulkanlah tim yang diketuai Zaid bin Sabit, dituliskanlah Al-Quran. Artinya apa tak? Al-Quran tidak pernah diverifikasi Muhammad. Karena ente sendiri mengakui perang Yamama itu terjadi setelah Muhammad wafat. Kemudian yang paling ngeri tak, dirimu bilang Al-Quran yang dibakar Utsman itu bukan Al-Quran yang sesuai dengan perintah Rasul. Mana ya? Berarti masih ada dong yang belum dibakar. Mana dia tak? Ya, itu tidak akan ada lagi. Kalau ada sudah tentu kami angkat tangan tak. Bukan hanya Birmingham yang ditemukan, tapi yang Ustaz bilang yang dibakar kan yang tidak sesuai dengan perintah Rasul. Mana dia yang sesuai perintah Rasul itu tak? Kami mau lihat. Berarti masih ada. Di mana dia tak? Yang di Birmingham itu, apakah itu mau ditolak? Tentu tidak. Dan ada enggak pembuktian arkeologis? Kelemahan dari umat Islam adalah pembuktian historis dan arkeologis tak? Historis, kamu tadi sudah masuk jebakanmu sendiri. Bahwa peristiwa Yamama belum ada Al-Quran. Sementara semua orang bilang, wah itu sudah diverifikasi zaman Zaid bin Sabit ketika dia menjadi sekretaris Rasul. Itu sudah ditulis saksi 2 orang, mereka bicara begini begono. Padahal dirimu mengakui zamannya Mama belum ada. Masih berupa hafalan. Dan Hafiz mati 70. Kemudian dikumpulkanlah. Kan begitu tak? Jadi sekarang kita berbicara mana yang pantas disebut kitab suci. Kitab suci tidak mungkin diturunkan hanya pada 1 orang tak. Nah ini. Itu bukan kitab suci namanya, autobiografi. Terima kasih. Oke. Waduh, kalawak bah. Ya. Ayo kita gaskan. Jangan kalah kita ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi tadi mengatakan bahwa di perang Yamamah belum ada Al-Quran. Tapi di sisi lain Mas Rudi percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Kan susah ini. Mas Rudi menggunakan Sahih Bukhari untuk membenarkan Injil yang ada di tangan Warokoh bin Naufal. Kalau kita mau membaca Sahih Bukhari secara lengkap, di perang Yamamah itu ya juga ada Al-Quran, Mas Rudi. Ada Al-Quran, cuma tidak menjadi satu mushaf. Masih tercerai-berai. Ada di batu, ada di pelepah kurma. Dan saat di zaman Sayyidina Abu Bakar, melihat banyak orang yang hafal Al-Quran banyak mati di perang Yamamah, maka Sayyidina Umar memiliki inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf. Jadi sudah ada. Makanya pengumpulan dalam satu mushaf itu menunjukkan Al-Quran sudah ada. Cuma tercerai-berai, mau dikumpulkan jadi satu. Begitu. Lalu mana
Buktinya kalau para sahabat ini seumpama sudah divalidasi. Nah, para sahabat itu validasinya langsung dari Al-Quran, langsung dari Allah. Bukan hanya dari Rasulullah. Rasulullah pertama mengucapkan, beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku mati, kata Rasulullah. Kemudian dalil yang kedua mana? Ini ya. Ini kalau kita mau belajar, bisa pakai data-data yang ada di Al-Quran, Mas Rudi. Ini dalam kitab Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif, ditulis oleh seorang ahli hadis, ya ribuan hadis beliau ahli, hafal, namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, di sini ada bab namanya Adillatu Adalatis Sahabah minal Quran. Jadi ini adalah dalil-dalil bahwa para sahabat itu semuanya pasti adil, jujur dalam menulis wahyu, menyampaikan riwayat, ya, semuanya pasti adil. Dan dalil ini divalidasi baik dari Al-Qur'an, was sunnah dan sunnah Rasulullah, wal ijma' dan kesepakatan para ulama. Yang pertama di sini qauluhu ta'ala adillatu adallati sahabah minal Qur'an. Keadilan para sahabat yang ditetapkan oleh Al-Quran. 1. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika dan begitu juga ja'alna telah kami jadikan kalian para sahabat ummatan wasaton, umat terbaik, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad menjadi saksi atas kalian. Ini untuk para sahabat, dalil keistimewaan para sahabat. Kemudian yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum kalian para sahabat khaira ummatin, umat terbaik, ukhrijat yang dikeluarkan linnasi untuk manusia. Atau dari yang lain, ats-tsalits qaulu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu dan para sahabat yang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang kafir, wa ruhama'u bainahum dan saling merahmati di antara umat muslim. Nah, ini dalil keistimewaan para sahabat ada di dalam Al-Qur'an, baik Allah langsung yang berfirman atau di dalam sunnah Rasulullah atau ijma' para ulama. Kalau Lukas, Matius, Markus, Yohanes, ada nggak validasi dari Yesus? Bahwa tulisan mereka ini sudah disahkan oleh Yesus. Ada nggak dalilnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, wa ala alihim, wa ashabihim ajma'in itu. Ada nggak validasi dari Yesus bahwa tulisan mereka benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan apa yang mereka tulis tidak berseberangan terhadap apa yang dibawa oleh Yesus? Ada nggak validasinya? Mari disebutkan dalilnya, Mas Rudi. Sekian. Kalah Yuk. Ya, terima kasih Tat. Lagi-lagi Ustaz tidak mengerti apa yang Ustaz ucapkan. Wah, sebelum perang Yamama sudah ada ditulis di atas batu, di kulit-kulit, di kulit hewan. Tat, sampai hari ini di fakta sejarah dan fakta arkeologis tak ada yang menemukan. Mana yang tulisan kulit hewan itu, Tat? Mana yang tulisan di batu itu? Mana yang tulisan di kulit-kulit kayu itu? Mau kemana kalian cari? Kan paham ya? Dan kalau itu sudah ada,
Kenapa pula harus resah? Para hafiz mati. Itu kan sudah ada. Itu aja dikumpulkan, Tad. Jadi ini jelas mengatakan bahwa peristiwa Yamama itu, itulah tonggak sejarah bahwa Al-Quran belum pernah ada. Kalau dia sudah ada, Tad, ketika masa itu, cuman tercerai-berai. Tidak akan mungkin ada pengaruh matinya Hafiz. Nggak ada guna. Karena sudah ada tertulis, cukup dibilang itu dikumpulkan. Tidak ada alasan Hafiz. Sudah. Kemudian Tad, kamu mengatakan hadis Bukhari saya ambil. Iya betul. Itu contoh verifikasi terhadap Injil. Yang diverifikasi oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam. Dan ayat Injil itu ada di dalam Al-Quran. Ada enggak verifikasi dari Allah tentang Al-Quran yang dituliskan para murid sahabat? Tidak ada, Tad. Tidak ada. Mau sehebat apapun kau bilang keutamaan para sahabat. Tidak pernah Allah SWT menunjuk satu orang untuk menulis itu. Bahkan di surah 2 ayat 79. Dengan tegas dikatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Titik, Tad. Dan tidak salah ketika di surah 96 ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril berkata, bacalah, baca. Bukan tulislah, enggak ada. Bacalah. Pahami dulu itu, Tad. Bacalah. Ya. Tidak pernah Muhammad diperintahkan menulis. Karena kalau menulis itu sudah tersentuh tangan manusia. Faktanya apa? 2 lembar yang di Birmingham itu, Tad. Tidak ada di situ bicara ayat. Nah ini. Pahami dulu, Tad. Lah lantas dari Kristen apakah ada validasi dari Tuhan mengenai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul dan sebagainya? Ada. Kan sudah aku bilang 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi itu dari Allah sudah diverifikasi oleh Allah langsung. Titik, Tad. Intinya di kitab suci kami sudah ada tertulis. Mau kau terima, mau tidak terima silakan. Sekarang ku minta dari Quranmu ada nggak tertulis bahwa Al-Quran yang dituliskan para sahabat diverifikasi oleh Allah. Seperti verifikasi kepada Waraqah bin Naufal. Saya nggak usah susah-susah. Seperti verifikasi Waraqah bin Naufal lah. Bahwa Zaid bin Sabit menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Ada nggak? Saya ingin tahu. Karena tidak ada itu, Tad. Sederhana tapi menggigit. Kemudian, Tad. Kamu mengatakan tadi, Tad. Bahwa Al-Quran ini. Coba kau perhatikan. Tidak ada kitab suci. Diturunkan hanya pada satu orang saja. Kalau diturunkan pada satu orang. Itu namanya biografi dan autobiografi. Sebenarnya perpaduan dari hadis dan Al-Quran kalau disatukan. Di hadis kan ada sebab turunnya Al-Quran itu. Dalam peristiwa apa? Di hadis ada Al-Quran itu. Itu boleh dikatakan hadis itu autobiografi atau biografi lah, Tad. Bukan dia menulis ya, autobiografi lah. Pahami dulu itu, Tad. Karena seluruh isi Al-Quran yang diturunkan kepada satu orang. Yang saya bilang tadi hadis ya, sekarang Al-Quran. Gak ada itu, Tad. Hanya pada satu orang sebuah kitab. Nah ini. Maka daripada itu kitab yang sesungguhnya kitab. Harus ada kitab nabi-nabi terdahulu itu, Tad. Kalau tidak ada itu bagaimana sih, Tad? Ya berarti belum lengkap dong. Belum terkumpul semua kitab suci yang kau imani, Tad. Masih ada yang lain. Nah ini. 114 surah. Diturunkan kepada Muhammad. Siapa yang memvalidasi? Gak ada. Terima kasih. Wah, terima kasih. Waduh, hampir aku ditikung. Wah, tipis-tipis saja jadi. Bismillah. Oke. Silakan, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan saya sudah menampilkan ayat-ayat pujian Allah kepada para sahabat. Bahwa para sahabat ini adalah sebaik-baik umat. Bahkan Rasulullah juga mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum,
tsummal ladzina yalunahum. Paling sebaik-baiknya zaman adalah di zamanku, kata Rasulullah. Berarti para sahabat adalah umat terbaik. Makanya di dalam Al-Quran tadi tertulis kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Nah, validasinya dari Allah sudah saya sampaikan, Mas Rudi. Ujian para sahabat tentang adalah keadilan mereka ketika meriwayatkan sebuah ayat, ketika meriwayatkan sebuah hadis. Nah, Mas Rudi mana jawabannya? Ketika saya tadi menanyakan bagaimana validasi tulisan roh siapa itu Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus dan us-us yang lain, ya. Siapa yang menvalidasi itu? Padahal mereka itu ada, ya, tulisan-tulisan itu ada jauh setelah Yesus wafat. Jauh, berpuluh-puluh tahun, Mas Rudi. Pernah nggak Yesus nyuruh Markus nulis Bible? Pernah nggak Yohanes disuruh oleh Yesus untuk menulis? Pernah nggak Markus, Matius, Lukas, Paulus disuruh oleh Yesus untuk menulis kitab suci? Pernah? Nggak pernah, Mas Rudi. Nggak pernah. Bahkan tulisan itu baru selesai puluhan bahkan ratusan tahun setelah Yesus wafat dan diangkat ke surga sesuai keimanan teman-teman Kristen. Ada validasinya dari Yesus? Nggak ada. Lalu bagaimana Mas Rudi bisa mengatakan itu sebuah kebenaran ketika Tuhannya saja tidak bisa menvalidasi semua tulisan muridnya? Itu dijawab, Mas Rudi. Nah, saya contohkan, Mas Rudi, ya. Seumpama ada kejadian begini, Mas Rudi. Ini ya, bentar. Ini saya buka di dalam Kejadian 11 nomor 14, ya. Nih, Kejadian 11 nomor 14, contoh nih ya, contoh bisa disebut kitab suci bagaimana kalau kayak gini. Kejadian 11 nomor 14, setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Kalau kita lihat di dalam Kodeks Leningrad tertulis Selosim Sanah ini ya. Selosim itu 30, Sanah tahun. Kalau bahasa Arabnya Sanatun, tahun. Selosim Sanah 30 tahun. Betul, 30 tahun. Ternyata di teks-teks yang lebih tua seperti di dalam Septuagint itu sangat jauh berbeda. Di Septuagint malah tertulis apa? Di sini ekaton triakonta, ekaton ratusan, tri itu 3, konta puluhan, 130 tahun, ekaton triakonta. Di dalam LXX Septuagint. Nah, ternyata ayat ini salah, Mas Rudi. Sesuai data yang lebih tua, setelah Selah hidup 130 tahun, LAI salah ini. Karena Septuagint jauh lebih tua daripada Mesorah. Di sini tertulis ekaton triakonta. Nah, untuk menvalidasi seperti ini bagaimana, Mas Rudi? Mana yang benar? Antara Septuagint atau Mesoratix? Bagaimana cara validasinya? Padahal Yesus sudah jauh wafat. Sudah ratusan tahun. Kan nggak bisa gitu loh. Loh kalau kita masih ada hafalan, Mas Rudi. Hafalan itu jangan diremehkan, hafalan itu. Makanya tidak saya temukan satupun orang Kristen yang hafal Bible. Sehingga ketika Bible dibakar di seluruh dunia, tidak akan ada yang bisa mengembalikan Bible seperti semula. Karena nggak ada yang hafal. Kalau umat Islam, kita cari di pesantren-pesantren. Betapa banyak anak-anak yang hafal Al-Quran, Mas Rudi. Kalau Al-Quran dibakar di seluruh dunia, kita tidak khawatir. Kenapa? Ada orang-orang yang sudah bertalaki. Bertalaki maksudnya melafatkan Quran itu dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman, dan itu dengan validasi yang sangat ketat. Itu namanya metode talaki, ya, metode talaki namanya, melafatkan. Dan ada sanadnya. Bacaan saya pun saya punya sanad bahwa apa yang saya baca itu dari Asim biriwayati Hafs yang sanadnya sambung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalau kita coba kita bakar seluruh Al-Quran dalam waktu tidak sampai 1 bulan, Al-Quran akan kembali. Lalu apa kabar dengan Bible? Sekian. Oke, mantap.
Ya, terima kasih Tat. Tat, kalau bicara jangan terlalu muluk, jangan terlalu besar. Andai kata seluruh kitab suci dibakar, hanya Islam yang bisa dalam beberapa hari menerbitkannya. Tat, peristiwa Yamama saja, mereka khawatir harus dituliskan. Tat. Jangan omong kosong. Kalau memang benar yang kau bilang, maka tidak mungkin Jibril mengatakan kepada Muhammad, bacalah, kemudian jadi tulislah. Gak mungkin. Kalian tidak percaya dengan perintah Allah SWT, Tat. Kalian ragu. Andai kata kalian percaya, Tat, tidak akan pernah ada Al-Quran yang berupa tulisan. Yang ada adalah berupa lisan. Nah ini. Tapi faktanya apa? Kalian khawatir Al-Quran itu kalau dilisankan tidak akan diingat orang nanti di kemudian hari, Tat. Bukan aku yang bilang. Sejarah Islam mengatakan dan dirimu tadi juga mengatakan, Tat. Para peristiwa perang Yamama, maka takut hilang. Maka dipanggillah karena mati 70 orang habis. Maka diterbitkanlah, dikumpulkanlah Al-Quran. Tidak, Tat. Kau membantah sendiri pernyataanmu, Tat. Ya, kalau kami tidak pernah takut, mau dibakar buktinya sampai hari ini Bible ada, ya, selesai. Kemudian kamu mengatakan Septuaginta dan cetakan lain. Terima kasih lah. Bahwa sumber kami kan tidak dari satu sumber, banyak sumber untuk kitab suci itu, Tat. Cuman yang ku katakan di situ, artinya, Tat, kau mengakui bahwa ada kitab tuanya orang Kristen. Dan kitab tua itu sampai hari ini masih ada. Sementara kitab tua Muslim tidak ada kau ceritakan sama kami. Mana kitab tua Muslim? Harusnya itu dulu kau jelaskan sama kami. Jangan kau jelaskan, oh hebat kitab suci kalian ada yang tua. Tapi berbeda tafsir. Berbeda pandangan. Tidak masalah. Sekarang ada enggak Al-Quran tertua itu, Tat? Itu tugas beratmu. Oke. Kemudian kau bilang validasi. Validasi apa, Tat? Ketika Muhammad wafat, sudah ada enggak Al-Quran yang kau pegang? Belum ada. Fakta sejarah mengatakan Al-Quran yang kau pegang itu cetakan 1924 titik. Sebelum 1924 apa? Sana'ah, Yamen. Sama Sana'ah, Yamen itu tidak pernah diterbitkan. Karena dia ada tulisan atas, tulisan bawah. Pahami dulu, Tat. Jadi dengan apa kalian mau verifikasi? Oh, Allah yang memverifikasi. Tunjukkan saya surahnya. Bahwa Allah menetapkan Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran atas kehendak Allah. Seperti Waraqah bin Naufal. Justru di dalam ajaran Islam yang ada validasi itu adalah Injil Waraqah bin Naufal. Tapi kemana Injil itu sekarang? Hilang juga. Kita nggak tahu. Karena kalian suka bakar-bakar kitab suci. Biar jangan ada pertentangan dengan Al-Quran, dibakarlah Injil. Kan bisa jadi. Ya. Kemudian kau apa tadi? Ya, carikan perintah di Al-Quran, penulisan Al-Quran itu sendiri. Saya sudah cari, Tat, tidak ditemukan satupun perintah penulisan kitab suci. Itulah sebabnya surah 279 mengatakan apa? Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan kedua tangannya. Titik, Tat. Gak bisa dibantah itu. Kata celaka itu, wah itu hanya berlaku kepada Taurat. Tidak. Itu berlaku kepada kitab apa saja yang ditulis dengan tangannya. Kitab yang dari Allah SWT. Dengan tangan loh. Oh, kami tidak dengan tangan, dengan mesin ketik. Ya, Pak. Kalau pada saat itu ada mesin ketik, itu nggak masuk hitungan. Tapi faktanya, setelah kita lihat yang di Birmingham, itu tulisan tangan, bukan tulisan Allah. Nah ini. Kemudian tadi saya teringat, Ustadz bilang, wah, Allah membimbing para penulis, berarti mereka nabi dong. Gimana sih? Berarti itu nabi. Kenapa dia tidak kalian ikuti juga? Zaid bin Sabit. Nabi Zaid bin Sabit nabi terakhir. Siapapun yang didatangi Allah untuk berbicara kitab suci itu namanya nabi. Kalau dia bawa ajaran, rasul. Kalau nggak bawa ajaran, nabi. Saya belum temukan validasi dari Allah. Kalau kami ada, ayatnya ada.
Terserah kalian terima atau tidak, itu urusan kalian. Segala tulisan yang dilekam alam memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, terima kasih, Tat. Wah, menang aku, Tat. Ya. Terima kasih, titik nol. Yang lain-lain juga terima kasih ya. Ayo, kita jangan sampai patah arah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, Mas Rudi. Mas Rudi itu jangan bertanya sesuatu yang di Kristen juga gak ada gitu loh. Seumpama Mas Rudi menuntut saya, buktikan kepada saya mana Quran yang ada di apa namanya itu, ada di pelepah kurma, kemudian di lauh batu. Di Mas Rudi aja gak ada gitu loh. Apakah ada? Yang paling tua kan apa? Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, itu pun salinan. Yang aslinya gak ada, Mas Rudi. Jangan bertanya sesuatu yang di Anda juga tidak ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya belum dijawab sama Mas Rudi. Bagaimana cara validasinya bahwa tulisan-tulisan yang ditulis oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus sudah disahkan sebagai ajaran Yesus Kristus? Bagaimana cara validasinya? Itu belum dijawab dari awal. Padahal Yesus sudah wafat jauh ratusan tahun sebelum buku itu, tulisan-tulisan itu sudah menyebar di kalangan masyarakat. Bagaimana cara menvalidasinya? Yesus kan sudah gak ada. Itu yang dijawab. Kalau Rasulullah sudah berpesan, ikutilah apa-apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kata Rasulullah. Termasuk seperti Sayyidina Utsman. Yang dibakar oleh Sayyidina Utsman itu bukan semua Al-Quran, Mas Rudi. Tapi Al-Quran yang tidak sesuai dengan sanad kepada Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Bible. Bible semuanya itu dihancurkan, Mas Rudi. Apakah ada pembakaran Bible di dalam dunia? Ada. Ini ya, saya tunjukkan ya. Ini literasinya bukan dari saya, dari orang Kristen sendiri. Ini ya, website dari Bible.ca, Canon the Bible. Ini ya, penghancuran Diocletianus dan produksi kitab suci oleh Konstantinus. Perkenalan, tahun 303 Masehi Kaisar Romawi Diocletianus menyerukan penghancuran seluruh kitab suci umat Kristiani. Jediar, selamat datang di kebenaran. Tahun 303 Masehi, Kaisar Romawi ya yang bernama Diocletianus menyerukan penghancuran seluruh kitab suci umat Kristiani. Tentu saja terdapat sekumpulan kitab, sebuah kanon yang didefinisikan dengan baik dan diterima secara universal. Nah, sampean sendiri, di dalam Kristen sendiri ada penghancuran seluruh kitab suci. Bayangkan, seluruh. Kalau di zaman Sayyidina Utsman tidak seluruh. Apa-apa yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dibakar. Tapi kalau sesuai dengan sanadnya yang diajarkan Rasulullah, baru akan dijaga. Begitu, Mas Rudi. Kalau di umat Kristen, pada abad ini ya, 303 Masehi, semuanya dihancurkan. Apakah Mas Rudi yakin bahwa sekarang itu adalah tulisan Yohanes? Kalau memang yakin, bagaimana cara validasinya? Itu dijawab. Yesus kan sudah jauh wafat, sudah ratusan tahun. Bagaimana Yesus membenarkan tulisan-tulisan itu? Bagaimana? Itu dijawab, Mas Rudi. Kok ngelak terus kayaknya Mas Rudi dari tadi? Itu yang dijawab. Apakah ada Yesus mengajari Markus menulis Bible? Ada enggak? Kemudian Yesus datang, tulis ini firman dari Tuhan. Gak ada, Mas Rudi. Pernah nggak Yesus nyuruh Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus untuk menulis kitab suci? Pernah nggak? Gak pernah, Mas Rudi. Lalu siapa yang nyuruh mereka? Lukas pun ternyata menulis kitab suci itu hasil pendengaran. Hasil pendengaran dari masyarakat. Bukan dari kekuatan firman. Bukan dari Roh Kudus. Tapi dia meneliti. Meneliti sesuai penelitiannya. Berarti yang namanya penelitian bisa jadi salah. Pantes antara Matius dengan Lukas berbeda pendapat dalam menyebutkan silsilah Yesus.
pantas. Kenapa? Hasil penelitian masing-masing. Apakah itu yang bisa disebut dengan kitab suci? Atau seperti di tadi, Kejadian 11 nomor 14. Ekaton triakonta, yang artinya 130, kemudian dengan selosim sanah 30. Ini yang benar yang mana? Yang 130 apa yang 30? Yang divalidasi oleh Tuhan yang mana? Antara Septuagint atau Mesorah yang ada di abad 9-10, atau Septuagint yang lebih dulu? Biar. Alhamdulillah. Ditikung kau Mas Rudi. Jazakallah teman-teman. Allah yang membalas di akhirat. Sudah datang apanya, wah. Kalahlah kita ini lagi, enggak melawan lagi kita ini. Pak Paulus enggak ada nih. Langsung 3.000 dia. Aduh, ditikung. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Saya sudah jelaskan tadi, validasi dari Tuhan sudah ada. Ya. Terima tidak terima kau. Di kitab suci kami sudah dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Kau enggak terima itu urusanmu. Makanya aku bilang cari ayat seperti itu dalam Quran. Kan tidak ada. Yang kedua, di Wahyu 1 ayat 11. Katakanlah apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, Tiatira dan Sembahyang dan ini Philadelphia ke dia ya. Jadi ada perintah penulisan. Maka ketika Rasul Paulus mengirim misalnya kepada Efesus, itu sudah Allah ketahui. Dan banyak lagi di kitab Wahyu itu dijelaskan penulisan. Di Al-Quran mana, Tat? Ada enggak perintah Allah SWT penulisan Al-Quran? Tidak ada. Tapi kalau Nabi kau bilang, itu kan karangan orang zaman sekarang. Untuk membenarkan isi Al-Quran. Contoh. Menurut catatan, bagaimana cara verifikasi Markus, Lukas, segala macam. Dia verifikasi secara historis dan arkeologis. Contoh. Tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Orang Yahudi mengakui, orang Kristen mengakui, tidak ada penolakan dari Yahudi. Sekarang Isa itu di mana tempat kelahirannya? Kita nggak tahu. Padahal Isa itu kan sudah hidup di zaman abad modern. Maksudnya sudah abad, bukan sebelum Masehi, tapi sudah Masehi, Tat. Ini perlu kau ketahui, Tat. Tidak ada fakta arkeologisnya yang disetujui oleh Arab dan disetujui orang Israel. Gak ada, Tat. Ya, boleh kami katakan Isa itu tokoh fiktif karena tidak ada rujukan fakta historis dan arkeologisnya. Belum lagi kalau nabi-nabi yang lain. Kelemahan Islam adalah fakta arkeologis. Bahkan Tuhannya pun tidak pernah ada. Kenapa? Orang itu mengatakan Allah itu pencipta langit dan bumi. Sebelum Muhammad datang, fakta arkeologis tidak ada kata Allah SWT. Kecuali miliknya daripada kafir Quraisy dan Kristen. Paham ya, Tat? Kemudian, penulisan silsilah Yesus itu kamu bilang adalah dua hal yang berbeda. Aduh, Tat. Matius dan Lukas menulis dari sisi yang berbeda. Satu sisi garis keturunan Yusuf, satu dari garis keturunan Maria. Apa yang salah, Tat? Enggak ada yang salah. Sekarang di Quran, siapa ayahnya Nabi Isa? Ibunya. Ibunya bernama Maria. Siapa orang tuanya? Imran. Ada enggak orang Yahudi mengakui ibunya Maria itu ibunya Yesus yang kalian katakan, atau ibunya Isa itu bernama Imran? Kakeknya? Enggak ada, Tat. Kalau Eli masih ada dalam catatan orang Yahudi diakui. Imran enggak ada. Pahami dulu itu, Tat. Oke. Kemudian, Tat, bahwa kamu mengatakan validasinya itu jauh setelah Yesus wafat. Memang Muhammad bisa baca tulis, nggak bisa, Tat. Muhammad tidak akan pernah memvalidasi. Bedakan antara validasi dengan koreksi. Tahu nggak? Ketika orang membacakan, belum tentu itu yang dia tulis. Paham nggak maksudnya, Tat? Saya ini buta huruf nih. Ada orang datang membacakan sesuatu kepada saya. Bla 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 bla. Bisa nggak saya validasi tulisannya? Nggak bisa. Entah benar tidak. Paling saya mengatakan, oh iya dia sudah menjelaskan ini. Tapi ketika saya validasi, saya nggak bisa, Tat. Loh, Yesus kapan validasinya?
Saya sudah jelaskan Tat, bahwa ketika Yesus di dunia, dia memang menulis juga, pandai baca tulis, dan sudah saya sebutkan, ketika di Wahyu 1 ayat 11, itu kan Yesus yang bertemu dengan Yohanes Pewahyu. Paham ya Tat ya? Al-Quran tidak pernah dipalidasi Muhammad karena Muhammad buta huruf Tat. Jangan kau bilang, ya iya Tat. Bahkan makanya aku bilang cari di hadis. Validasi Allah SWT terhadap Al-Quran itu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Atau carilah perintah penulisan Al-Quran oleh Allah SWT. Kalau kami ada perintahnya. Sejak zaman dahulu kala di keluaran itu. Hai Musa, tuliskanlah segala firman yang kusampaikan. Yesus adalah firman itu sendiri. Ada perintah penulisan Tat. Al-Quran. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Jadi kalian itu membaca yang celaka Tat. Terima kasih Tat. Oh jangan sampai dipotong. Waduh. Memang si Ustaz ini sakti bah. Aduh dipotong di tengah jalan kita. Ditikung terus bah. Enggak apa-apa. Astagfirullah. Apa itu? Jazakallah teman-teman. Silakan Tak, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi Yohanes ini menggunakan standar janda, teman-teman. Giliran bertanya Al-Quran, harus ada data fakta arkeologi, dari fakta historis. Giliran saya menunjukkan data historis, menunjukkan data dari arkeolog, Mas Rudi Yohanes bilangnya cuma menerima isi Bible. Ini kan standar janda namanya. Giliran bertanya kepada kita, kita harus menunjukkan fakta arkeolog, fakta sejarah. Tapi giliran saya menunjukkan fakta sejarah, bahwa Lukas itu bukan ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Yohanes itu bukan ditulis oleh orang yang bernama Yohanes, sampean Anda tidak butuh data arkeolog, tidak butuh data sejarah, cukup Bible kata sampean. Kita kasih contoh bahwa Bible itu sebenarnya sudah habis. Yang sekarang ada ini perlu disangsikan sebenarnya Mas Rudi. Kita buktikan ya. Ini ya. Website dari Kristen, bible.ca Canon the Bible. Di sini disebutkan apa? Canon the Bible ya. Pada tahun ini perintah kekaisaran diberikan agar gereja-gereja Kristen dihancurkan. Kitab-kitab suci dibakar, jedar, selamat datang di kebenaran. Jadi pembakaran kitab suci dan penghancurannya itu memang ada. Dan para pendeta serta semua orang Kristen diserahkan untuk disiksa dan dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada berhala. Jadi pernah ada pembakaran. Pembakaran kitab suci pernah ada Mas Rudi. Nah ini harus Anda bantah dengan fakta historis juga. Jangan hanya Islam saja yang disuruh membantah dengan historis, arkeolog. Giliran Mas Rudi tidak membuktikan secara fakta historis dan arkeolog. Kan seperti itu. Ini kan tidak adil Mas Rudi. Kemudian, apakah penulis Markus itu adalah Markus? Nih. Ini berbahasa Inggris di dalam Catholic Identity. Ya. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Lah di sini disangsikan loh. Apakah Markus itu yang menulis adalah Markus? Disangsikan. Di sini. Coba Anda buka ya, bahwa para pakar ketika meneliti, tidak ada data sejarah dan arkeolog bahwa Markus adalah penulis Markus itu sendiri. Lukas dan Yohanes semuanya hanya disematkan kemudian tiba-tiba. Dan ini dibenarkan oleh Karen Armstrong. Nah, harus pakai data Mas Rudi. Harus pakai data. Contoh tadi seperti tadi ya, Karen Armstrong itu mengutarakan Injil kanonik ya. Nih. Ini ya. Orang-orang Kristiani, Yahudi pun mencoba membolak-balikan kitab suci untuk menemukan jawaban atas hal itu. Tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah,
Jadi istilah Yesus Kristus itu pun disangsikan di beberapa gereja tentang Kristos yang disematkan kepada Yesus. Sampai berani membolak-balik kitab suci gitu loh. Nah, jadi kan repot. Dalam fakta sejarah, Anda harus bisa membuktikan juga, Mas Rudi. Kemudian, kelahiran Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu orang fiktif? Nah, ini ya. Sekalian saya mau promosi ini berarti. Ini jawabannya teman-teman ada di buku yang saya tulis dengan Mas Mutu yang berjudul Membongkar Rahasia Pemilik Tanah Palestina. Ini yang saya tulis dan Mas Mutu ya. Ini jawabannya di sini pada halaman 27 tentang Palestina adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi yang mau membeli buku ini lihat di deskripsi video nanti ya. Ayat yang digunakan dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat ke-23. Bahwa beliau dilahirkan ila jid'in nakhlah. Beliau dilahirkan di bawah pohon kurma. Di mana? Di Bethlehem. Apakah ada penelitian hasil arkeolog pada halaman 28? Hasil analisis menunjukkan biji-biji kurma itu berasal dari zaman Nabi Isa. Biji tersebut merupakan bagian dari ratusan biji yang ditemukan di goa-goa dan istana kuno yang dibangun oleh Raja Herod Agung pada abad pertama Masehi. Tim ilmuwan ini menggunakan sistem pengindaran radio karbon untuk mengungkapkan usia kurma tersebut. Sekian. Jadi fakta arkeolognya ada teman-teman ya. Mantap. Terima kasih, Tat. Bukumu itu, saranku, bakar. Kenapa saya katakan harus dibakar? Karena kalian melawan firman Allah yang terdapat di surah 19 ayat 16. Kubacakan. Dan ceritakanlah, buka kurung tutup kurung Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Paham nggak kau, Tat? Makanya kalau kau menulis buku, kau buka peta. Kau lihat mana sebelah timur Baitul Maqdis. Bukan Bethlehem. Sebelah timur Baitul Maqdis itu adalah tanah Iran, Arab sana. Jadi saranku, Tat, maaf aja, bakar buku itu. Karena kalau ada orang Muslim yang betul-betul cerdas, kau kena. Tapi kalau hanya untuk mengelabui orang, cocokmologi, artinya terima kasih, kau mengakui Yesus lahir di Bethlehem. Artinya kau mengakui tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengandung kebenaran. Kan seperti itu. Ya. Artinya pendapat orang Kristen yang mengatakan Yesus lahir di Bethlehem, kau mengatakan itu sebuah kebenaran. Saya tidak melihat pohon kurmanya. Banyak orang keliru ketika saya membahas ini. Saya melihat kalimat sebelah timur Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Yerusalem. Sebelah timur Yerusalem. Bukan Bethlehem, Tat. Ya. Kemudian, tadi kamu membilang, pada tahun 300 sekian ada penghancuran kitab suci. Diperintahkan. Kan perintah, Tat. Apakah dia berhasil? Seluruh kitab suci hancur? Tidak, Tat. Sama dengan perintah di zaman Musa. Semua anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Apakah berhasil? Tidak. Zaman Herodes berhasil? Tidak. Perintah memang ada. Makanya aku bilang hayati kalimat, setiap kalimat yang kau ucapkan, Tat. Kau ambil buku-buku Karim Armstrong, Tat. Aduh, maaf saja, Tat. Kami tidak beriman kepadanya. Gimana sih, Tat? Kau ambil situs-situs itu. Kami juga tidak beriman kepadanya. Kecuali situs Vatikan kau ambil. Barulah. Agak-agak gemetar awak, Tat. Aku aja bisa membuat situs namanya Islam. Karena ada situs itu punya Kristen, tapi namanya Islam. Islam apa namanya itu? Lupa aku. Kan kalian tentang itu, Tat. Gimana sih, Tat? Coba kau cari lu fakta di kitab Al-Quranmu. Mana perintah penulisan Al-Quran? Dan mana validasi dari Allah perintahnya bahwa Zaid bin Sabit yang menulis. Sampai hari kita debat nanti sampai besok pagi. Tidak ada kau tunjukkan itu, Tat. Ya. Kemudian bicara fakta arkeologis. Saya tidak pernah menolak. Masalahnya Al-Quran itu tidak punya fakta arkeologis.
Kalau kami masih ada gulungan laut mati, gulungan ini, di batu ini, ada masih. Papirus P12 itu kan fakta arkeologis. Lah kalian mana? Pernah nggak kau dengar sebuah tim arkeologis menggali Al-Quran dan menemukan tulisan Al-Quran? Nggak ada, Tat. Jadi itu semua untuk melindungi Al-Quran ini dibuatlah tulisan-tulisan zaman sekarang yang mengatakan Al-Quran itu dulu zaman Zaid bin Sabit begini. Dicocokkan dengan fakta historis dan arkeologis. Nggak cocok. Kau saja mengakui, wah zamannya Mama itu sudah mati berapa hafiz. Yang mati biarin mati aja, kalau sudah ada bukunya nggak ada gunanya. Mau mati kok mati. Wah biar jangan hilang, maka dituliskanlah. Artinya belum ditulis. Gimana sih, Cat? Wah itu dikoreksi Muhammad, itu tulisan tahun berapa? Fakta arkeologisnya ada nggak Muhammad koreksi tulisan itu? Di mana tulisan itu sekarang? Tulisan Zaid bin Sabit itu, padahal itu sudah tahun 600-an loh. Kalau Alkitab masih mending tahun-tahun 1. Ini tahun 600-an loh, Tat. Kemudian, yang bakar-bakar tadi sudah ya, bahwa itu kan perintah. Tapi kan mengenai keberhasilannya nggak ada ditulis di situ. Wah ternyata seluruh Alkitab di seluruh dunia hancur. Nggak ada itu, Tat. Karena pada saat itu Alkitab sudah mulai menyebar. Ya. Jadi jangan keliru, Tat. Faktanya yang di laut mati masih ditemukan, Septuaginta masih ada dan lain-lain. Ya. Jadi Tat, tolong kau carikan saya satu ayat dari Quranmu. Kalau kami perintah penulisan ada sejak zaman Musa, tuliskanlah semua firman ini katanya. Terima kasih, Tat. Iya. Wah, jangan dipotong. Satu lagi, tup. Wah, untung nggak dipotong, Tat. Waduh. Siap-siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah baik hati. Titik nol Kang Cecep yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dan lain-lain sebagainya. Iya, pencet lu, Tat. Ya, silakan, Tat. Oke. Ini Mas Rudi. Mas Rudi tadi mengatakan tidak beriman kepada ini, tidak beriman kepada Karen Armstrong, tidak beriman kepada website-website dari resmi Kristen yang saya sampaikan. Tapi giliran bertanya kepada saya harus menunjukkan fakta arkeolog, fakta sejarah. Giliran saya yang bertanya kepada Mas Rudi, buktikan fakta arkeolog, buktikan fakta sejarah. Mas Rudi cuma ya tidak beriman. Yo enak kalau kayak gitu. Nah, ini ya, kalau kita mau menggunakan sejarah benar-benar Mas Rudi, yang mitos itu bukan Al-Quran, tapi Yesus. Ini ya. Ini bukan data dari Islam, Mas Rudi. New World Encyclopedia. Hipotesis mitos Yesus. Nah, ada orang-orang yang meragukan keberadaan Yesus. Kata sampean kan, yang mitos itu Isa. Karena kelahirannya juga tidak ditemukan. Emangnya di Bible ada diterangkan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Kan tidak ada juga gitu loh. Itu mitos juga. Hipotesis mitos Yesus atau hanya mitos Yesus mengacu pada teori bahwa Yesus tidak pernah ada, jediar, selamat datang di kebenaran. Ini bukan milik Islam ya. Ini New World, dunia, ensiklopedia di sini. Jadi yang kalau Isa dikatakan mitos kan itu cuma Mas Rudi yang bilang. Saya bisa mengatakan saya tidak beriman kepada Mas Rudi. Tapi ini langsung dunia yang mengatakan bahwa Yesus itu mitos. Kan begitu. Kemudian kalau kita buka Mas Rudi ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau dalam KJV dengan bahasa Inggris itu tertulis unlearned and ignorant men.
maaf ya, ini kalau kita terjemah dalam bahasa Inggrisnya itu bodoh, tidak bisa apa-apa. Kok bisa Petrus sama Yohanes yang notabene-nya tertulis dalam Kisah Para Rasul dia itu orang yang BODOH, ya, tidak terpelajar, idiot, kemudian dia bisa menulis kitab suci. Saya mending percaya kepada Karen Armstrong daripada percaya kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Karen Armstrong lebih ilmiah, bisa membaca, hebat, daripada percaya kepada Yohanes dan Petrus. Lalu kalau memang Petrus itu orang yang tidak terpelajar, idiot, tidak bisa apa-apa, lalu siapa yang nulis 1 Petrus sama 2 Petrus itu? Coba, yang nulis 1 Petrus dengan 2 Petrus siapa? Di sini dikatakan Petrus gak bisa apa-apa, gak bisa nulis, gak bisa baca. Siapa yang nulis berarti? Kan begitu. Kemudian Mas Rudi, dalam fakta arkeologis, Alkitab itu memang pernah dibakar, Mas Rudi. Ya. Dan yang ada sekarang itu semuanya salinan. Coba buktikan yang asli, yang ada di zaman Yohanes, di zaman Markus, ada nggak? Yang asli nggak ada. Itu salinan semua. Ini ya. Ini bukan kata saya. Ini datanya Jembatan Protestan Katolik. Websitenya, website resmi milik Protestan dan Katolik. Apakah gereja Katolik membakar dan merantai Alkitab atau melarang pembacaan Alkitab? Nah, ini sampai baca ini. Pernahkah Anda mendengar bahwa gereja Katolik melarang membakar atau merantai Alkitab agar orang tidak membacanya? Di sini dibenarkan, Mas Rudi. Informasi itu membakar dan melarang orang-orang untuk membaca Alkitab, ya. Melarang orang untuk membaca Alkitab, untuk mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan dalam Alkitab, itu benar-benar ada. Kata Mas Rudi kan, itu kan belum tentu, kan cuma disuruh. Lah, di website ini, websitenya orang Katolik sama Kristen ini, terjadi itu Mas Rudi. Coba Mas Rudi pakai data yang seperti saya. Data para arkeologis, datanya sejarah, sama-sama pakai data seperti saya. Biar fair kita. Begitu. Sehingga tidak hanya klaim-klaim saja. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yohanes sama Petrus itu orang yang tidak terpelajar, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bahkan idiot. Ternyata apa buktinya? Jazakallah teman-teman, Masya Allah. Sekian. Ya, oke. Ya, terima kasih Tat. Kenapa saya tidak bisa membawakan fakta arkeologis dari Islam? Karena Islam tidak punya fakta arkeologis, Tat. Untuk apa aku buka-buka buku ini? Makanya aku minta sama kau, mana fakta arkeologis Islam? Sementara kau membuktikan bahwa Kristen punya fakta arkeologis. Tahu nggak berdiskusi bagaimana, Tat? Aku ini, Tat, menyerang kau dengan fakta arkeologis Islam. Islam aja nggak punya fakta arkeologis. Apa yang mau ku serang? Apa yang mau ku suguhkan? Kecuali Islam itu benar-benar ada fakta arkeologisnya, oke. Sekarang bagaimana aku menunjukkan bahwa Isa lahir di Bethlehem? Itu hanya ada di Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sorry. Matius 2 ayat 1. Di Al-Quran mana ada dibilang Bethlehem, Tat? Terus fakta arkeologis apa yang harus kusuguhkan? Adalah satu keoonan kalau aku menyuguhkan fakta arkeologis sementara Islam tidak punya fakta arkeologis. Artinya aku Tuhan. Gimana sih, Tat? Makanya aku bilang sama kau, tolong tunjukkan fakta arkeologis. Mana bukti penggalian ditemukan Al-Quran? Gak ada. Kalau kami masih ada laut mati. Kitab-kitab tua itu yang di dalam tanah digali masih ada. Meskipun hanya selembar, papirus masih ada. Kalian mana? Nggak ada. Terus apa yang mau kusuguhkan? Oh, Hafiz. Mana rekaman Hafiznya? Nggak ada juga. Lah apa yang mau kusuguhkan, Tat? Itu harusnya tugasmu. Bukan tugasku. Kemudian, kau mengatakan bahwa Alkitab dulu ikut manusia-manusia dibakar. Betul, aku akui.
Itulah sebabnya dulu Alkitab tidak bisa diterjemahkan keluar bahasa Yunani itu. Tapi apakah semuanya dibakarkan? Tidak, Tat. Orang yang menyuruh memerintahkan dulu zaman Katolik itu, ya di Katolik masih ada kitabnya, Tat. Sampai sekarang. Mana lebih tua? Temuan tertua Bible atau Al-Quran? Ya Bible dong, Tat. Gimana sih? Kitab suci orang Kristen lah ya. Potongan-potongannya itu. Bahkan kitab Yesaya tidak berubah, Tat. Udah 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Inilah aku bilang sama kau, Tat, ya. Bahwa pembakaran itu betul ada perintahnya. Tapi apakah dijelaskan dikit? Makanya baca buku itu harus jelas loh, Tat. Kecuali ada dikatakan di situ, ya, bahwa Bible dibakar seluruhnya. Enggak ada itu, Tat. Enggak ada perintah di situ, Bible dibakar seluruhnya. Enggak ada. Perintah pembakaran ada, tapi Bible dibakar secara keseluruhan itu enggak ada. Oke? Kemudian, Tat, kau mengatakan jembatan dunia, udah ya itu yang membakar tadi ya. Kemudian kau bilang bahwa Petrus tidak bisa apa-apa. Ini lagi kekeliruan kau. Bukan itu maksudnya bahwa Petrus itu tidak berpendidikan agama. Seperti orang Yahudi. Orang itu ada belajar agama di bait Allah. Petrus itu hanya seorang penjala ikan. Berarti kau menghina Muhammad dong, Tat. Tidak bisa baca tulis, bagaimana dia bisa menciptakan Al-Quran? Orang disuruh baca. Pakai apa dia membaca? Petrus itu orang cerdas. Pahami lu, Tat. Makanya daripada itu, Tat, ada suratnya Petrus. Terserah kau percaya siapa penulis, itu bukan urusan. Tapi di Al-Quran ada surat Muhammad, siapa penulisnya? Bukan Muhammad. Ada surat Maryam, bukan Maryam. Maryam anak Imran. Mana ada pengakuan orang Yahudi, Maryam itu ada Imran. Kalau dibilang tokoh fiktif, yang di Quran itu banyak tokoh fiktif, Tat. Kalau kau bilang ya, sesuai yang kau bilang tadi, oh Yesus tokoh fiktif, ada yang mempermasalahkan. Mereka itu mempermasalahkan siapa? Makanya aku bilang kau ambil situs banyak pun aku nggak peduli. Fakta arkeologisnya bahwa Yesus ada di salib di Golgata tidak ditolak orang Israel. Tapi Isa kelahirannya nggak ada disetujui orang Israel loh, nggak ada. Orang Arab pun tidak pernah mengakui Bethlehem itu tempat kelahiran Isa. Hanya kau yang mengakui. Karena dibilang timur Baitul Maqdis. Sejak kapan Bethlehem timur Baitul Maqdis? Gak ada cerita itu, Tat. Itu kan hanya cerita karangan kau dengan siapa tadi? Si itu untuk menyamakan agar Israel itu adalah tokoh nyata. Mana ada orang Yahudi mengatakan Isa ibunya neneknya adalah Imran? Tidak ada. Terima kasih. Aduh. Mak, ini terhina kali lah ini kita nih kawan. 200 lawan 7.000. Nggak apa-apalah. Tenang, Tat. Mana lagi yang belum kujawabnya, nanti ku lingkari dulu. Ini pasukan Salahuddin Al-Ayyubi nih. Iya. Saya cuma ketawa baca komen-komen teman-teman ini. Nggak apa-apa. Slow aja, jangan dibaca. Oke. Kita sampai berapa jam ini, Tat? Ya, 2 putaran lagi ya. 2 putaran. 2 putaran artinya dirimu dulu baru aku. Suara saya ada kan ya? Ada. Dirimu dulu baru aku. Habis itu penutup ya. Udah 1 jam 43 nih, Tat. Oke, Tat? Oke. Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rudi Yohanes ngeles, teman-teman. Padahal di ayatnya, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, tercatat bahwa keduanya, Yohanes dan Petrus, itu adalah orang yang tidak terpelajar. Di dalam KJV yang berbahasa Inggris, kalau kita artikan kepada bahasa Indonesia, tertulis BODOH. BODOH. Tapi Mas Rudi ngeles mengatakan Petrus itu terpelajar katanya. Mana datanya? Kalau memang Petrus terpelajar, dia dulu belajar bacanya di mana? Di Yesifa mana? Di Midras yang mana? Kalau memang dia belajar.
Kan dia hidup di kalangan orang-orang Yahudi nih. Ya, mana buktinya bahwa dia belajar di Beit Midrash apa contohnya? Atau beliau belajar baca tulis di yeshiva mana dalam literasi keyahudian? Gak ada. Makanya saya curiga penulis 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan Petrus. Itu ayatnya tertulis tidak terpelajar. Mas Rudi masih ngeles. Mengatakan itu terpelajar katanya. Kok bisa gitu loh. Nah, Petrus sama Yohanes itu bukan hanya sekedar buta huruf loh. Kalau kita melihat di dalam original teksnya, beliau berdua antara Yohanes dengan Petrus itu idiot. Mereka idiot, Mas Rudi. Dalam coba lihat, bandingkan antara KJV, kemudian yang berbahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani. Coba bandingkan. Kok bisa orang yang idiot lalu menulis kitab suci? Itu lebih Mas Rudi percaya daripada profesor doktor yang saya bawakan yang justru lebih terpelajar. Kok bisa gitu loh? Standarnya Mas Rudi mulai standar janda kan begitu. Harus bisa Mas Rudi, sampean harus bisa membuktikan kepada saya Yohanes dan Petrus pernah belajar di Beit Midrash, bahwa dia itu pernah belajar bahasa tulis di yeshiva mana, terserah. Buktikan dalam sejarah itu. Ada nggak? Kalau Rasulullah SAW dulu Al-Quran itu dituduh karya Rasulullah. Rasulullah dengan cara buta huruf, tidak pandai membaca dan menulis, itu justru menunjukkan mukjizat Rasulullah. Karena tuduhan orang-orang kafir dulu menuduh Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ketika turun wahyu melalui malaikat Jibril, beliau langsung dihafalkan. Al-Quran itu langsung melekat di hatinya. Lalu makanya Rasulullah mengangkat orang-orang yang pinter baca, pinter nulis. Contohnya seperti Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Dan Zaid bin Thabit tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Tidak lama kemudian beliau langsung hafal, langsung hebat mempelajari kitab Yahudi. Agar tidak tertipu dengan tipu daya orang-orang Yahudi ketika itu. Itu kecerdasan sahabat Zaid bin Thabit yang diangkat oleh Rasulullah menjadi sekretaris wahyu. Sekretaris penulisan Al-Quran. Nah, ini orang-orang hebat. Rasulullah meskipun tidak bisa membaca menulis, beliau cerdas. Cerdasnya beliau mengangkat orang-orang hebat untuk menulis disuruh oleh Rasulullah. Mana ada nggak validasinya di Al-Quran disuruh nulis? Al-Quran memvalidasi secara umum, Mas Rudi. Dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah. Kemudian di dalam surah An-Nisa, wa may yusyakikir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Maka tempat kembalinya di neraka jahanam. Nah, validasi untuk mengikuti Rasulullah itu secara umum ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah menyuruh nulis, ikuti. Rasulullah menyuruh jaga, ikuti. Rasulullah menyuruh ikuti Sayyidina Utsman, maka ikuti. Nah, di dalam literasi Katolik ternyata Bible juga hancur, dibakar. Oh kan tidak semuanya dibakar. Memang tidak semuanya dibakar, tapi salinan yang asli sudah tidak ada. Sekian dari saya. Oh, masih ada ya? 10 detik ya. Nah, kemudian Mas Rudi, coba buktikan kepada saya, Mas Rudi, Petrus pernah belajar di yeshiva di mana, di Beit Midrash mana, tunjukkan kepada saya. Wah, mantap. Oke, terima kasih Ustadz. Inilah Ustadz ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Dibilang di situ tidak terpelajar. Saya ini
seorang sarjana. Tapi ketika saya berbicara agama, saya ini bukan orang terpelajar, Tat. Pahami dulu itu. Bahkan saya tidak bisa menulis Ibrani, Tat. Saya tidak terpelajar. Tapi bukan berarti saya IDOET. Ngerti nggak arti terpelajar? Harus garis akademis. Pahami. Kalau kamu mengatakan orang buta huruf tidak bisa baca tulis ada IDOET, berarti kau menghina Muhammad, aku bilang. Tanpa sadar kau mengklaim bahwa Muhammad itu juga IDOET. Bukan aku, kau. Kita harus apa loh? Apa nama itu tidak boleh standar janda. Kalau kau mendefinisikan yang matikan mic Muhammad. Kau mendefinisikan yang bisa baca tulis itu tidak bisa baca tulis adalah IODET, berarti Muhammad IODET. Gak ada cerita. Kan begitu. Nah, kau tanya, mana si Petrus belajar di mana? Memang gak ada. Makanya aku bilang dia tidak belajar agama, Tat. Maka ketika dia hadir di antara orang itu, dicaplah dia tidak tahu itu. Sama dengan saya bilang. Kalau siang berbicara Budi Asali, dia lulusan STT. Saya tidak. Sekalipun saya bergelar profesor, tapi ketika saya berada di lingkungan orang STT, saya dianggap tidak tahu apa-apa, Tat. Paham nggak? Itu namanya lingkungan akademis. Sekalipun saya bisa baca tulis. Paham ya? Oke. Kemudian, fakta arkeologis apa yang kau bisa sodorkan kepada aku? Mana fakta Al-Quran tertua itu nggak ada, Tat. Yang ditemukan dari hasil galian nggak ada. Al-Quran tertua ada hasil apa? Hasil tulisan manusia. Dibuatlah di situ. Oh iya, bahwa Al-Quran dulu begini-begini. Buku yang kau baca-baca itu, Tat, itu terbitan 1900-an. Ngerti gak kau maksudku, Tat? Kalau kayak kami arkeologis, ini loh yang ditemukan di Wajan itu. Ada di apa masih di museum ini. Ini loh yang dari tanah liat ditemukan di sini. Ini loh yang dari kulit ini ditemukan. Masih banyak, Tat. Di Israel ada, di Roma ada, di Inggris ada, di Jerman ada, di mana-mana ada. Lah kalian, Tat. Ini loh tempat kelahiran Nabi Isa. Nggak ada yang mempercaya ucapanmu. Ini loh ayahnya Isa, neneknya Isa namanya Imran. Ketawa orang Yahudi. Sejak kapan pula Imran bapaknya si neneknya Isa? Diketawai, Tat. Makanya kalian tidak punya fakta arkeologis dan historis. Yang ada adalah tulisan zaman sekarang untuk membenarkan semua historis itu. Tetapi secara historis tidak ada. Oh, Allah SWT pencipta langit dan bumi sudah ada sejak zaman Adam sampai Nabi Isa. Fakta historis tidak pernah menemukan tulisan berkata Allah. Nah itulah. Dan tidak menemukan tulisan yang berkata Islam. Justru ada apa? Kafir Quraisy bicara Allah. Kristen Arab bicara Allah. Islamnya mana? Enggak ada. Tapi oleh tulisan zaman sekarang dibuatlah Islam sudah ada sejak Adam. Adam melihat di langit ada tulisan Muhammad. Alah, karangan-karangan orang sekarang, Tat. Kalian tidak punya fakta arkeologis yang membuktikan Islam itu sudah ada sebelum Muhammad. Gak ada itu. Paham ya, Tat ya? Kemudian, yang dibakar kamu bilang itu kan orang per orang, Tat. Bukan seluruhnya. Di tulisan yang kau buat itu. Tidak ada tertulis, wah terbakar seluruhnya kitab suci. Sehingga Kristen tidak boleh. Tidak ada. Ya. Jadi sudah, slow-slow saja, Tat. Ya. Nah, satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dipalidasi ya kalian itu, Tat, Al-Quran. Muhammad tidak pernah mempalidasi karena buta huruf. Allah SWT tidak pernah mempalidasi, justru Injil yang dipalidasi oleh Allah SWT. Al-Quran ada? Enggak ada. Ya, Zaid bin Sabit sudah menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Enggak ada. Tapi Injil ada. Paham ya, Tat? Dari tadi ku minta ayatnya enggak ada. Hanya disuruh mengikut Nabi. Jadi karena mengikut Nabi sudah ada validasi. Alah. Yang disuruh ikuti bukan nulisnya. Terima kasih. Habis, Tat. Wah. Sudah lemas kedua belah pihak ini, Tat. Oke. Aku closing statement ya. 2,5 menit baru habis itu dirimu ya.
Nah, aku mulai ya. Karena sudah jam 21.35 tak. Maklumlah ada tua ini harus jaga stamina. Ya, kawan-kawan, itulah hasil diskusi kami malam ini. Dan untuk malam yang kedua kali, saya kalah koin sama si Ustaz. Di Bali kawan. Secara koin. Tetapi secara argumen, kita tidak kalah. Kalau ada orang bertanya, ya, kenapa sang debater tidak memunculkan fakta-fakta untuk melawan si Ustaz? Apa yang mau saya munculkan? Saya bisa menulis sebuah situs, saya namakan nama orang lain, terus kalian percayakan? Tidak. Bukan begitu teknik kita berdiskusi kawan. Ya, kau ambil situs-situs semua, saya tidak peduli itu. Ketika dia tadi mengambil Septuaginta misalnya apa, oke, saya percaya karena memang ada itu. Ya. Jadi kawan-kawan, mungkin ini judul kami adalah transmisi Alkitab lagi. Bukan kita berbicara tentang Alkitab mana yang pantas disebut mengenai ajaran Alkitab itu. Ya. Percayalah kawan-kawan bahwa fakta historis dan geologis, ya, serta arkeologis sedikit menggis-gis. Itu Kristen memiliki. Dan itu penemuan penggalian itu ada dilakukan. Mulai penemuan artefak, mulai penemuan kitab sucinya, mulai penemuan ini dan itu semuanya ada. Bahkan sampai hari ini tempat kelahiran Yesus tidak pernah dibantai Yahudi. Tempat penyalipan Yesus tidak pernah dibantai Yahudi. Apalagi yang mau dibantai Yahudi? Enggak ada kawan. Ya. Dan itu diakui Kristen dan diakui oleh orang Yahudi. Hal sepele. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa terima kasih atas kebaikan kalian sudah menonton acara ini. Semoga kami nanti setelah bulan baru diskusi lagi, ya. Semoga kita bisa meng-KO-kan mereka dalam hal segala bidang. Silakan Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penutupan dari saya. Jadi Al-Quran itu teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengklaim Al-Qur'an ini terjaga, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang menjaganya. Nah, cara penjagaan Allah itu bukan dengan Allah lalu turun ke dunia, bukan teman-teman. Tapi dengan mengetuk hati para sahabat sehingga ketika ada indikasi-indikasi Al-Qur'an akan lenyap atau akan dipalsukan, maka Allah akan mengetuk hati para sahabat untuk menjaga Al-Quran itu. Nah, makanya Rasulullah kan mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman yang ada di zamanku, yaitu zaman para sahabat. Bahkan saya jelaskan juga di dalam Al-Quran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Itu salah satu dalil adillatus sahabah, keadilan para sahabat. Jadi para sahabat itu jujur teman-teman. Tidak ada para sahabat yang meriwayatkan itu lalu berbohong. Karena syaratnya Al-Quran itu harus benar-benar dari Allah, syaratnya harus mutawatir. Kalian bisa cek di dalam kitab Al-Masahif yang ditulis oleh Al-Imam As-Sajistani. Di sana dibedakan, ada riwayat-riwayat yang ahad, hanya satu jalur, ada yang mutawatir, dan syarat Al-Quran itu harus mutawatir. Kemudian apakah ada syarat itu di dalam kitab suci yang lain selain Al-Quran? Tidak ada. Kemudian yang namanya Al-Quran harus ittisalus sanad. Sanadnya harus sambung. Saya membaca ini dari guru saya dari guru saya, dan ada saksi di sana. Apakah ada syarat seperti ini selain Al-Quran? Tidak ada. Kemudian ada latur rawi, yang melafatkan, yang meriwayatkan harus orang-orang yang malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orang-orang yang ahli ibadah, jauh dari maksiat. Apakah ada syarat seperti ini selain Al-Quran? Tidak ada. Kemudian orangnya harus dhabtur rawi, cekatan, ingatannya kuat. Apakah ada syarat seperti itu? Tidak ada, hanya Al-Quran yang ada. Kemudian tidak boleh terjadi syad. Apa syad? Antara satu orang yang membaca atau yang meriwayatkan dengan orang yang lebih thiqah dari dia, lebih terpercaya, tidak boleh saling bertentangan. Itu sangat ketat sekali validasi seperti itu.
Apakah ada syarat seperti itu di kitab suci lain? Tidak ada, saudara. Hanya Al-Quran yang ada seperti itu. Sehingga andaikan manuskrip semuanya hilang, maka Al-Quran akan tetap bertahan dengan validasi yang ketat dengan hafalan tersebut. Sekian, terima kasih.